Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan membahas proyek akhir kami di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Dasar dengan judul Implementasi Sistem To-Do List Command Line Interface menggunakan bahasa C dan SQLite. Ada pepatah mengatakan, maka tak kenal maka tak sayang. Untuk dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Carlson dengan nomor NPM 2428270002. Saya Noval Indra Setiawan dengan NPM 2428270010. Saya Muhammad Rizky Noprianji dengan NPM 2428270005. Nama saya Abraham Falevi dengan NPM 2428270001. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini. 1. Pendahuluan dan latar belakang. Kedua, penjelasan sistem to-do list. Ketiga, demonstrasi. Keempat, kesimpulan. 1. Pendahuluan dan latar belakang. Di dalam kehidupan sehari-hari kita yang padat ini, tentunya kita dituntut untuk dapat mengatur tugas dan waktu kita dengan baik agar kegiatan yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, kami ingin mengembangkan sistem to-do list menggunakan bahasa C dan SQLite. Tidak seperti to-do list pada umumnya yang sebagian besar memerlukan perangkat yang canggih dan koneksi internet stabil, yang tentunya jadi masalah bagi pengguna dengan perangkat terbatas. Saat ini, pengembangan aplikasi to-do list sederhana yang menggunakan bahasa C dan database ringan seperti SQLite masih jarang. Proyek ini bertujuan menciptakan aplikasi manajemen tugas yang dapat digunakan secara offline, ringan, dan aman untuk data pengguna. Dengan menggunakan aplikasi bahasa C dan SQLite, aplikasi ini dapat berjalan di berbagai perangkat tanpa perlu internet. Baik, yang pertama yaitu ada fitur add list yang berfungsi untuk menambahkan tugas baru ke dalam database. Yang kedua yaitu ada fungsi view list yang digunakan untuk melihat daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Baik, selanjutnya yang ketiga ada fitur done yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas yang telah ditambahkan sebelumnya. Yang keempat ada fitur archive yang digunakan tak hanya untuk melihat tugas-tugas yang sebelumnya telah ditambahkan, tetapi juga dapat melihat tugas-tugas yang sebelumnya telah ditambahkan namun telah diselesaikan dengan fitur done. Yang kelima, aplikasi kami dapat dijalankan dalam dua mode, yaitu yang pertama mode baris perintah dan yang kedua adalah dalam mode TUI. Mode TUI dibangun dengan salah satu komponen yaitu N-Curses, sehingga mode TUI hanya dapat dijalankan pada Linux dan Mac OS. Oke, selanjutnya kita akan baru masuk ke pembahasan bagaimana sistem aplikasi kami bekerja. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja dari sistem aplikasi kami yang akan ditampilkan dalam sequence diagram atau diagram urutan yang ada pada layar. Yang pertama, saya akan membahas dari opsi L. Saat pengguna memilih opsi L, pengguna akan mengetikkan nama tugas yang ingin ia tambahkan. Kemudian perintah tersebut akan dikirim ke aplikasi dan saat aplikasi menerimanya akan ditambahkan ke dalam database. Dapat kita lihat pada layar. Pengguna saat perintah item akan menambahkan tugas baru dan pengguna mengetik deskripsi dari tugas itu akan diterima oleh aplikasi dan kemudian akan diproses perintah tersebut dan kemudian akan ditambahkan ke dalam database. Dapat kita lihat saat sudah ditambahkan ke dalam database, maka aplikasi akan memberikan feedback kepada user atau menampilkan feedback kepada user sehingga pengguna tahu bahwa tugas yang baru saja ia tambahkan telah tertambah atau telah tersimpan ke dalam database. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur yang kedua yaitu markdown atau fitur dot. Nah, di mana fungsi fitur ini sebenarnya telah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, saat pengguna mengetikkan ID atau memasukkan ID dari tugas yang ingin ia selesaikan, maka sistem akan menerima perintah dan masuk ke database atau penyimpanan untuk menandai tugas yang dimaksud agar tugas tersebut yang dari status yang belum selesai menjadi selesai. Dapat kita lihat perintahnya. Saat user memasukkan markdown mengetik ID dari tugas tersebut, maka akan diproses oleh sistem dan mengirim perintah ke database di mana database akan menandai bahwa tugas yang dimaksud telah usai dan juga sistem akan memberikan feedback kepada pengguna bahwa dengan tampilan bahwa tugas yang ia maksud telah usai atau telah selesai. Baiklah, lanjut kita akan masuk ke fitur yang ketiga yaitu view list. Dapat kita lihat pada diagram ini fungsi dari fitur view list telah saya jelaskan sebelumnya dan saya akan lebih membahas ke
bagaimana cara kerjanya. Saat user ingin melihat tugas-tugas yang sebelumnya telah ia tambahkan, ia akan memberikan feedback atau perintah kepada sistem, dan sistem akan kemudian memproses perintah tersebut dan membuka database, dan kemudian akan menampilkan tugas-tugas yang belum selesai yang terdapat di dalam database. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan ke fitur yang keempat, yaitu archive. Kalau cara kerjanya sih hampir sama seperti fitur view list atau fitur list. Namun, terdapat suatu perbedaan di mana pada fitur archive tak hanya menampilkan tugas-tugas yang akan diselesaikan oleh pengguna, tetapi juga menampilkan tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat melihat histori dan pemakaiannya terhadap aplikasi kami selama ini. Dapat kita lihat bahwa alurnya tetap sama, pengguna memberi perintah, sistem menerima perintah dan memprosesnya dan di database akan ditampilkan oleh sistem ketampilan dari si pengguna. Oke, jadi setiap opsi ataupun fitur yang ada memiliki alur atau cara kerjanya masing-masing. Yang tentunya cara kerjanya hampir sama, yaitu dari user akan diterima oleh sistem dan kemudian sistem akan memprosesnya dan mengambil data dari database dan kemudian akan ditampilkan kembali ke si pengguna. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan kedua cara untuk menggunakan aplikasi. Cara pertama, yaitu melalui baris perintah atau command line interface, lalu cara kedua adalah melalui terminal UI. Pada sistem saya telah memasukkan alamat dari aplikasi ke dalam path shell saya, jadi saya bisa langsung memanggil aplikasi dari manapun. Jadi penggunaan pemanggilan aplikasi sesuai dengan sistem masing-masing. Oke, pertama saya akan membahas tentang penggunaan dari baris perintah. Untuk memanggil aplikasi hanya cukup menekan TD, lalu akan diberikan list komen yang bisa dipakai saat pemanggilan aplikasi. Untuk contoh pertama, kita akan menambahkan tugas baru, lalu mengubah status tugas tersebut menjadi selesai. Oke, untuk menambahkan tugas bisa diketik TD, lalu nama tugas, seperti tugas kalkulus. Nah, telah diberikan notifikasi bahwa tugas telah selesai dibuat di dalam database. Untuk mengubah status tugas menjadi sudah selesai, kita memerlukan ID dari tugas yang kita telah buat. Nah, tidak ditunjukkan pada notifikasi, maka dari itu kita perlu mencari ID tugas tersebut dengan menggunakan TD list. TD list berfungsi untuk menampilkan semua tugas dengan status yang belum selesai beserta dengan ID-nya untuk memudahkan pengguna untuk melakukan pengubahan status tugas menjadi selesai. Telah dilihat bahwa di sebelah kiri nama tugas terdapat nomor tersebut adalah ID dari tugas tersebut. Nah, setelah kita mengetahui ID dari tugas, kita dapat menggunakan TD dan lalu ID dari tugas tersebut untuk mengubah status tugas tersebut menjadi selesai. Nah, telah diberikan notifikasi bahwa tugas telah selesai, dan bila kita melakukan TD list, bisa dilihat tidak ada tugas sama sekali yang ditampilkan. Ini sesuai dengan spek aplikasi, karena yang telah dijelaskan tadi, TD list hanya menampilkan tugas yang belum selesai. Untuk mencari tugas yang sudah selesai, kita dapat menggunakan command TD archive. TD archive fungsinya mirip dengan TD list, tapi ia juga menampilkan tugas yang sudah selesai. Nah, misalnya kita menambahkan tugas baru seperti EMT, bisa dilihat bila kita melakukan TD list, tugas EMT ada di TD list, namun bila kita melakukan TD archive, kedua tugas yang telah kita masukkan juga ada ditampilkan. Begitu cara penggunaan aplikasi melalui baris perintah. Kedua, kita akan menggunakan aplikasi melalui terminal UI. Terminal UI hanya berfungsi sebagai klien seperti yang telah dijelaskan dan tidak akan berfungsi tanpa aplikasi utama yaitu TD. Maka dari itu klien yang yaitu TD UI hanya bisa digunakan di Linux atau macOS. Oke, untuk memanggil TD UI kita hanya perlu mengetik TD UI dan muncul. Jadi kedua aplikasi ini bersangkutan. Bila kamu mengubah tugas melalui aplikasi TD,
akan juga terupdate tugas di TDUI bila kamu dan sebaliknya. Nah, ada perbedaan sedikit, banyak mungkin untuk dari cara penggunaan aplikasi. Untuk di TDUI, untuk menambahkan aplikasi kita tidak perlu mengetik add, kita hanya perlu mengetik A dan muncul seperti modal yang meminta input kita. Input ini mengambil nama tugas yang akan kita input. Misalnya dan akan muncul di list tugas secara langsung. Tidak perlu melakukan TD list lagi. Nah, untuk mengubah status tugas menjadi sudah selesai, kita hanya perlu menekan tombol D, dan tugas tersebut akan hilang dari list tugas yang belum selesai, yaitu TD list yang tadi sudah kita bahas. Nah, untuk melihat tugas yang belum selesai dan yang sudah selesai, hanya perlu menekan M, yaitu memanggil archive. Dan bisa dilihat sama seperti yang kita sudah bahas tadi. Lalu kita bisa menekan M lagi untuk balik ke mode normal. Ada beberapa shortcut untuk TDUI yang nggak ada di TD versi CLI, yaitu ada G dan G kapital, yaitu untuk melakukan navigasi melalui UI seperti biasa di Windows. Nah, saya akan membuat beberapa tugas untuk menunjukkan navigasi. Bisa kita lihat di sini ada 3 tugas yang belum selesai. Navigasi bisa dilakukan dengan key down, arrow down atau arrow up. Namun juga bisa melakukan key binding dari Vim, yaitu dengan K dan J. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 tugas yang baru ditambahkan. Nah, untuk memindahkan seleksi bisa menggunakan arrow down atau arrow up. Dan juga kita bisa menggunakan G biasa, G non kapital untuk mengubah posisi kursor menjadi paling atas, yaitu berada di to do list titik 2, atau G kapital untuk memindahkan posisi seleksi bukan kursor ke paling bawah. Jadi misalnya saya menekan G, seleksi akan berada di paling atas. Bila saya menekan Shift G, seleksi akan turun ke paling bawah. Nah, untuk keluar dari aplikasi bisa cukup menekan Q dan selesai. Dan begitu cara kerja kedua cara untuk memakai aplikasi. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aplikasi To-Do List berhasil dikembangkan menggunakan bahasa C dan SQLite sebagai database lokal. Sistem berjalan secara offline dan mengandalkan localhost sehingga tidak memerlukan koneksi internet. Fitur dasar seperti penambahan, penghapusan, dan penyimpanan tugas berfungsi dengan baik. SQLite memberikan kelebihan dalam hal ringan, cepat, dan tanpa kebutuhan server database terpisah. Saran dalam usulan pengembangan, perlu ditambahkan fitur kategori atau prioritas tugas untuk meningkatkan fungsionalitas. Penambahan fitur notifikasi lokal atau pengingat waktu berdasarkan waktu dan jam. Pertimbangan dan penambahan sistem password untuk keamanan pengguna. Sekian pembahasan dari kami. Atas waktunya yang telah kalian luangkan sehingga menonton video ini hingga akhir, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada banyak salah kata. Kami pamit undur diri.